Kalau boleh tahu Pak, sebagai ketua RT itu ada gajinya atau enggak Pak? Dengar-dengar ini mau ada pemilihan lurah ya Pak? Ya, memang harus ada pemilihan kepala desa khususnya Karangnanas. Gitu. Bapak mau nyalon apa enggak Pak? ini atau menayangkan apapun, berbicara di dalam medsos itu hati-hati. Mulut harimaumu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Selamat malam pemirsa, balik lagi dengan kami podcast Kusuma Yuda 15. Di sini saya Anastasia Dina Priyana selaku host dalam acara podcast Kusuma Yuda 15. Saya Anastasia Dina Priyana, anggota Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai seputaran Kusuma Yuda atau Karang Taruna Kusuma Yuda Desa Karangnanas. Nah, sebelum kita mulai jangan lupa subscribe, like, and comment. Jangan lupa di-share juga ya. Nah, kita langsung aja tanpa berlama-lama, langsung aja kita panggilkan Bapak Suratno. Selamat malam, Mbak. Sugeng Rawuh. Baik, di sini kita udah bersama Bapak Suratno. Kita akan perkenalan dulu ya mungkin ya Pak. Kenalan dari nama mungkin. Ya, semuanya selamat malam kepada seluruh, khususnya kita berbincang-bincang masalah Karang Taruna. Itu selamat malam kepada seluruh pemuda yang bergabung di dalam Karang Taruna di Nusantara, khususnya Karang Taruna Kusuma Yuda 15. Selamat malam semuanya. Monggo Mbak, bagaimana selanjutnya? Baik, di sini mungkin kita akan ini Pak berbincang-bincang seputaran dengan Karang Taruna. Oke. Mungkin Bapak ini sebagai jabatan ya, jabatan di ketua. Kelembagaan terkecil. Saya kebetulan di singgah saya di RT 1 RW 7 dan sekaligus tadi saya sudah berbincang-bincang pamit pada anggota Forum Komunikasi Ketua Rukun Tetangga Sekarangnanas. Kebetulan kami sebagai koordinator ketua umum koordinator masalah transit. Jadi monggo kita jaga keamanan, terutama kita layani bersama-sama karena Karang Taruna itu menyakup akses kegiatan yang macam-macam. Biasanya begitu. Monggo, bagaimana? Bapak ini udah berapa lama sih Pak menjabat sebagai RT? Wah, saya itu udah lama, udah kurang lebih 6 periode. Karena sekarang itu, yaitu kita kembali lagi rasa kesosialan, terus rasa pengabdian. Sementara orang-orang yang pandai, orang-orang yang pintar, yang punya jabatan, punya titel, itu sudah mulai luntur masalah kesosialan dan pengabdian. Nah itu tanggung jawab kepada para pemuda Karang Taruna. Bagaimana bisa menyikapi hal seperti itu? Karena untuk menyakup ke sini rasa sosial, rasa pengabdian, khususnya itu mulai luntur. Nah disitulah tugas keberayaan, bijaksana, ramah, melayani. Nah itu di situ. Itu posisi kedudukan dari Karang Taruna. Nah, kalau boleh tahu Pak, sebagai ketua RT itu ada gajinya atau enggak Pak? Masalah gaji itu ya dari pemerintahan desa sendiri itu masalah gaji masalah tidak ada. Hanya sebesar kolektif atau intensif untuk merasa berterima kasih sudah duduk di suatu kelembagaan. Dan ini juga tugas Karang Taruna, monggo tolonglah kebijakan-kebijakan pemerintahan desa ataupun pemerintahan pusat ataupun kamwil dan wilayah sebagainya, tolong kelembagaan di RT itu mohon diwongkan gitu. Itu tanggung jawab panjenengan itu di dalam kesosialan masyarakat. Masa apa-apa RT kok bagaimana ini RT mau dibawa kemana?
Itu Karang Taruna harus bisa begitu. Monggo. Untuk jumlah warga mungkin dulu kalau ada Eh, seluruh jumlah warga Karangnas ataupun jumlah RT itu, Mbak, yang ditanyakan. mungkin dari RT kalau enggak dari seluruh. Oh, RT ini dari RT dulu. Untuk wilayah RT kami itu sejumlah 98 kakak. Ribu. 98 kakak, terus rumahnya itu 77 sekitarnya. Sangat untuk memimpin keluarga saja B tidak bisa mencakup semuanya, apalagi kita memimpin 98 kakak yang isinya itu macam-macam. Nah, di situ sebagai anggota Karang Taruna harus bisa belajar berkarakter, menyesuaikan. Saya bisa masuk ke sini, harus kita punya ilmu, yaitu belajar berkarakter, ya. Oke, untuk melanjutkan ya, jangan lupa teman-teman untuk subscribe nih akun podcast Kusuma Yuda 15. Jangan lupa di like juga, komen juga pastinya yang sangat luar biasa ini. Balik lagi dengan saya di podcast Kusuma Yuda 15. Sebelum itu kita minta tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Langsung aja Pak ya. Kita ada beberapa pertanyaan nih Pak mengenai masyarakat ya. Oke. Sebelum itu ada nggak Pak permasalahan di masyarakat di RT? Ya, kami memang permasalahan di dalam kepengurusan RT itu mungkin sama ya. Karena tadi saya sudah berbicara satu masalah, satu kesosialan. Nah, itu semakin ke sini kesosialan itu udah mulai pudar. Itu makanya saya berbicara pada panjenengan sebagai Karang Taruna Kusuma Yuda, tanggung jawab bagaimana kemasalahan-masalahan yang semua yang ada di ruang lingkup KRT-an satu ya memang banyak sekali. Satu sudah beberapa kali digembal-gemborkan untuk mengikuti rutinan kumpulan RT. Ya, yang datang orang-orang tersebut. Permasalahan-permasalahan itu banyak sekali sebetulnya. Ya tidak RT saya, RT yang lain itu ruang lingkupnya itu semuanya banyak sekali masalah. Contoh ada musim hujan ini kita ekstrim, monggo kita waspada. Ada suatu kejadian kemarin di wilayah RT 57 rumah kerubuhan pohon, dan itulah tanggung jawab kita semua, rasa kesosialan, rasa relawan, kita terjun. Contohnya Karang Taruna Kusuma Yuda terjun untuk menanggulangi, menolong kesosialan di rumah roboh yang kerobohan pohon tersebut. Jadi monggo memang mbok ada sing warga kebarang kurang tahu masalah Karang Taruna kegiatan-kegiatan apa, kita semuanya harus kita tonjolkan. Contoh kemarin dari warga kami ada suatu kegiatan
yaitu pagelaran kuda lumping. Kuda lumping ternyata Karang Taruna antusias membantu untuk menata perparkiran dan menata semuanya. Ternyata di situ Karang Taruna sigrat. Itu memang sudah tanggung jawab kepada apa yang kegiatan yang ada di Karang Taruna tersebut. Dan yang lain-lainnya monggo kita serahkan semuanya kepada keanggotaan semua Karang Taruna. Apa sih kita misi dan visinya? Yang jelas itu. Terus catatan MOU, kegiatan-kegiatan apa yang harus kita berkecimpung di dalam kemasyarakatan. Mungkin itu yang bisa kami bicarakan. Mengenai ini Pak, kemarin ada pementasan kuda lumping, mau cerita dikit boleh lah ya? Oh ya. Ada yang masuk ke rumah saya ke belakang itu Pak, ya Allah, dan itu nggak tahu lewat mana tiba-tiba masuk terus mendem di situ. Di situ ya saya kaget banget ya. Ya, masalah gitu sih memang di mana-mana namanya kita tuh menanggulangi, ya katakanlah kita kalau berbicara roh ya. Roh kan semuanya ada di mana-mana. Terutama itu yang mendem itu. Walaupun penonton itu kadang-kadang kita kemasukan roh karena sudah dipanggil oleh penimbun. Lagi berdiri ataupun lagi duduk seperti yang Mbak tanyakan itu, ada yang masuk ke rumah dan itu ujuk-ujuk. Kalau namanya roh dan indang itu kalau sudah menyatu di raga badak kita, itu kita mendengarkan musik saja walaupun tidak dipanggil itu sudah, katakanlah zaman sekarang tuh wuru apa ya? Iya, wuru mendem. Mendem itu bukan karena mendem minuman dan sebagainya, itu mendem karena kemasukan roh. Nah itu seketika itu mendengarkan musik gamelan, eling-eling ataupun warudoyong ataupun kritik-kritik, itu terpanggil rohnya masuk ke situ, Mbak. Itu antara lain. Berarti ini Karang Taruna selalu ikut serta ya dalam kegiatan-kegiatan di RT-an ya Pak? Ya, terima kasih sekali kepada keanggotaan Karang Taruna yang sudah mengemas ataupun mengamankan suatu kegiatan di RT kami kemarin punya hajat, yaitu kuda lumping. Ya, monggo kita teruskan saja kegiatan yang bisa merangkul kemasyarakatan khususnya di lingkungan kita masing-masing. Untuk mengenai kendala Pak, ada nggak kendala di RT Bapak itu? Ya, kendala itu banyak sekali, tetapi kita harus bisa namanya kami sebagai yang dituakan, itu kendala-kendala tersebut bisa kita sikapi. Dan kendala-kendala tersebut bisa kita sikapi dan kita seluruskan, kita bisa memotivasi dan kita bisa selesaikan secara di dalam forum. Apa sih kendala-kendala ini kok bisa muncul dan sebagainya. Semuanya itu koordinasi dalam kepengurusan, di dalam warga masyarakat setempat, khususnya di lingkungan tersebut. Yaitu monggo ada suatu kendala, marilah kita bersama-sama untuk memecahkan kendala tersebut. Banyak, bukan di RT kami saja, kendala-kendala tersebut jelas ada. Keadministrasian dan sebagainya tetap mesti ada. Nah, Bapak ada motivasi nggak Pak buat remaja-remaja yang kadang males banget buat ikut serta dalam masyarakat itu Pak? Ya, itu kepada kami sebagai kalangan yang tertua, kalangan yang dituakan, monggo marilah kita bersama-sama kepada anggota Karang Taruna, apalagi kita pemuda sebagai tulang punggung bangsa. Nah ini, tulang punggung bangsa, yaitu kita harus bisa bebrayan, bijaksana, ramah, dan melayani warga masyarakat yang membutuhkan. Itu aja. Nah, ayo Pak, kita mau saksikan nih pementasan cuplikan kegiatan kuda lumping yang di Desa Karangnanas kemarin. Jangan lupa like, subscribe, and comment.
dengan saya di podcast Kusuma Yuda 15. Mengenai program kita ya tadi ya, mungkin Bapak ada usulan buat Karang Taruna nih, buat mengadakan kegiatan apa? Contohnya mungkin ada pemancingan atau perlombaan gitu Pak. Ya, semuanya itu kalau kita berbicara kegiatan, yang penting satu itu kegiatan yang bisa diterima oleh masyarakat. Sebetulnya kegiatan-kegiatan itu banyak sekali di Karang Taruna kita, banyak sekali. Khususnya untuk pengentaskan kemiskinan, membantu rehab rumah layak huni di desa Anda tersebut. Tapi monggo, yang penting kita itu bisa bersinergik, kegiatan itu bisa diterima oleh masyarakat. Dengar-dengar ini mau ada pemilihan lurah ya Pak? Ya, saya dengar-dengar itu ada pemilihan kepala desa karena saat ini memang di desa Karangnanas itu masih PJ. Nah itu sementara saat ini jago-jagonya belum ada yang keluruk, Mbak. Mungkin masih di kandang. Gitu. Entah kapan, tahun kapan, mungkin antara tahun yang akan kita datangi, mungkin semuanya kalau udah dekat, mungkin jago-jago itu lepas dari kandang dan keluruk, Mbak. Saya siap. Nah itu. Saat ini belum ada. Memang harus ada pemilihan kepala desa khususnya Karangnanas. Gitu. Bapak mau nyalon apa enggak Pak? ini yang nyalon itu namanya memang kalau kita berbicara nyalon itu memang kita harus sesuaikan satu modal, yaitu dari segi pengabdian dan sebagainya. Yang terutama itu modal. Bagi saya ketua RT orang anak gaji ya, kon jadi lurah modal apa Mbak? Itu. Nah mungkin Bapak ada pesan-pesan buat ini Karang Taruna atau remaja lah? Ya, kami dari yang tua berpesan kepada teman-teman, kepada khususnya Karang Taruna, yaitu memang saat-saat ini ada pepatah yaitu mulut harimaumu. Sekarang diganti karena sudah mulai dengan internet dan sebagainya. Sekarang adalah jarimu mematikanmu. Jadi monggo kita yang ditayangkan atau menayangkan apapun, berbicara di dalam medsos itu hati-hati. Yang betul-betul kita itu bisa dipertanggungjawabkan. Ya contohnya ini podcast dan sebagainya Kusuma Yuda yang bisa dipertanggungjawabkan seluruh wong kita itu berbicara kepada seluruh umat yang ada di Nusantara. Untuk para remaja nih, ayo kita ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan di masyarakat. Biasanya ini remaja-remaja malah pilih di rumah ya Pak. Ya. Mending di rumah gitu. Jadi pastinya kita ikut kegiatan di masyarakat pastinya akan bakal ada suatu kenangan juga dan kita ada pengabdian lah di masyarakat kita. Betul. Mungkin itu aja ya Pak. Oke, terima kasih. Buat Pak Kembali. Kembali, Sudah terima kasih. Bergabung dalam podcast Kusuma Yuda 15 nih pada Terima malam hari kasih. ini. Tepuk tangan dong. Terima kasih Pak. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan acara podcast Kusuma Yuda 15. Yang pastinya kita akan menampilkan keseruan-keseruan dan suatu perbincangan yang menarik untuk kita semuanya. Terima kasih. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa di-share juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.